baik Mas Wahyu. Terima kasih untuk penyampaian tadi materinya ya. Cuman tadi nih Mas Wahyu, saya mau nanya dulu nih Mas, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas ya. Masih bersama saya Mas Wahyu? Enggak kayak Enggak udah ya, lagi. udah lagi. Oke, enggak tadi saya sebenarnya dari tadi itu saya tuh nungguin Mas. Maksudnya kayak apa ya istilahnya sepak terjangnya Mas Wahyu sendiri gitu. Ceritanya Mas Wahyu kenapa sih maksudnya pertama memilih untuk berkuliah di kedokteran hewan gitu. Misalnya tadi kan di Universitas Airlangga ya, memilih jurusannya di kedokteran hewan. Kemudian lanjut step by step pada mulai dari tahun berapa tadi 2017 sampai 2019 bekerja pada beberapa sektor tadi seperti itu dan bahkan sempat mengikuti internship. Itu mungkin bisa diceritakan Mas Wahyu? Iya. Iya. Oke. Okay. Apanya? Apanya? Ya tadi apa? Misalnya pengalaman Mas Wahyu mengapa memilih pertama di jurusan apa tadi ya? Kenapa di dokter hewan tadi kan? Ini saya ulangi sekali lagi ya, biar biar nggak lupa. Kemudian kenapa Mas Wahyu kemudian sepak terjangnya itu bekerja di beberapa sektor dan bahkan tadi tempat internship tadi beberapa sektor seperti di Avian Influenza Research Center, kemudian PT Shuttle Unggul Potri Group hingga di PT Pimai Mas Citra. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, bagaimana pengalaman Mas Wahyu selama dan sebagai mahasiswa apa namanya istilahnya kedokteran hewan tadi seperti itu. Ya, sebenarnya kalau Sebenarnya kita kalau lihat kita lihat uh, di mood dulu ya. dulu ya. Bisa. Bisa. Oh, tunggu. Ya, ya. Tadi soalnya judul soalnya gitu. Nah, kalau dilihat sepak terjangnya dulu ketika saya masih S1, saya bekerja itu untuk belajar gitu. Belajar mencoba untuk memahami. Karena dulu saya pribadi itu kalau belajar masalah obat itu agak kesulitan. Nah, ini kebetulan tadi saya lihat ada beberapa teman-teman di S1 nih yang ikut hadir di sini. Saya nggak perlu sebutin namanya, tapi ada mata kuliah obat saat itu yang saya nggak bisa dengan baik mempelajarinya. Oleh karena itu, saya coba untuk apply pekerjaan di perusahaan obat. Karena di samping saya ingin belajar masalah obat, karena saya lemah di bagian itu, ternyata di situ juga saya banyak belajar, tidak hanya masalah obat, tapi juga masalah-masalah yang lain. Dan pengalaman dulu ketika masih kuliah, itu sempat beberapa ingin ya, kepo pengen mencoba untuk bekerja di lab, tapi pengen juga untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ternama seperti itu. Dan ternyata banyak sekali gitu ya, pandangan-pandangan baru. Seperti halnya misalkan kalau ketika saya melihat masalah COVID-19 ini, ada beberapa yang mengatakan hasil lab positif, tapi kemudian beberapa orang yang di perusahaan atau yang di pihak dari pemerintah mengatakan bahwa ini bukan positif, tapi maksudnya bukan positif karena meninggal karena COVID, tapi karena hal lain. Nah, itu saya juga sudah belajar di bagian situ, bagaimana cara mengambil keputusan. Karena kalau kita mengambil keputusan juga melihat dari faktor-faktor sosial. Dan itu saya pelajari ketika masih sektor-sektor tersebut ketika masih setelah sarjana. Dan kalau menyambut dari pertanyaan dari Mazan, kenapa sih ngambil kedokteran hewan? Karena di dokter hewan sendiri, yang pertama peluangnya masih besar. Dan pembelajaran dokter hewan itu adalah pembelajaran yang paling aplikatif. Yang dimana kita bisa langsung menalarkan secara utuh ya. Jadi tidak, kalau misalkan Mazan tiba-tiba sakit perut, nah saya secara insting itu sudah tahu, oh kalau sakit perut berarti minumnya ini, makannya ini, penyebabnya ini, dan sakitnya ini. Gitu. Dan beda ketika saya dulu, ketika masih sekolah, belajar masalah teknik, misalkan fisika, ada katrol, kemudian ada ban menggelinding. Dan itu ilmu-ilmu yang ketika saya berpikir masih sekolah tersebut, itu ilmu-ilmu yang tidak aplikatif menurut saya. Karena justru yang aplikatif itu yang ada hubungannya dengan diri saya sendiri. Makanya ketika saat itu, saya coba untuk bergelut di bidang medis. Jadi pengen yang nutrisi dan pengen jurusan-jurusan yang ada hubungannya dengan kita. Dan akhirnya masuklah di kedokteran hewan. Dan ternyata di kedokteran hewan, itu selain kita belajar masalah hewan, itu juga banyak belajar masalah manusia. Jadi kalau teman-teman nanyain masalah manusia, sebenarnya dokter hewan itu masih nyambung, masih bisa menjawab dengan baik, masih bisa memberikan penjelasan yang lebih
lebih jelas karena kita punya pembanding, misalkan kayak pembanding antara kucing dan anjing, sapi dengan kambing, kambing dengan domba, dan pasti kita juga akan membandingkan dengan manusia, kucing dengan manusia itu bedanya seperti apa. Terus kemudian sapi dengan manusia. Jadi obat-obat yang dipakai untuk sapi apakah bisa dipakai untuk manusia, itu juga pasti dipelajari. Jadi di situ adalah pembelajaran yang baik gitu. Yang gitu Mas. Oke, jadi kalau bisa saya lihat tadi ya Mas, apa namanya? Memilih sebagai dokter hewan adalah jadi bisa karena sifatnya lebih aplikatif untuk diterapkan dibandingkan di apa maksudnya terutama untuk dokter hewan sendiri begitu Mas ya. Iya benar. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan boleh bertanya langsung melalui speaker langsung gitu, berbicara langsung boleh, atau melalui via chat, kolom chat ini juga boleh. Oke. Oke, ini sudah ada pertanyaan pertama Mas Wahyu dari Mbak Raisa Koiriana. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan. Bagaimana pengalaman tugas akhir dari kedokteran hewan? Itu gimana Mas ceritanya? Itu apakah kita bikin skripsi tentang hewan atau apa gitu mungkin? Silakan. Ini maunya tanya ke ini ya, ke solusi konflik ya. Bagaimana tugas akhir resolusi konflik itu? Itu ranahnya beda lagi Mas. Ini yang dokter hewan dulu. Silakan. Ya, jadi sebenarnya untuk tugas akhir tidak begitu sulit ya, karena kita banyak sekali spektrumnya. Kita bisa bahas masalah daging, kita bisa bahas masalah penyakit, kita bisa bahas masalah bakteri. Kalau teman-teman MIPA, itu biasanya masuk bahas masalah bakteri, masalah penyakit, masalah bakteri, kemudian masalah anatomi dan pengujian-pengujian. Di dokter hewan bisa dibahas semuanya. Itu. Bahkan saya ketika kalau di UGM ya, itu kan sebelahannya kan dengan Fakultas Peternakan ya, kalau di UGM. Itu saya melihat justru agak ini sih, bukan apa ya, agak kalau ngelihat teman-teman peternakan itu, kita juga bisa nih bikin tugas akhir masalah itu juga, masalah yang teman-teman kerjaan gitu itu. Karena saking luasnya apa yang bisa kita bahas di penelitian. Bahkan penelitian-penelitian yang lebih yang menurut kita lebih simple itu tidak dibahas di kedokteran hewan. Contoh misalkan kayak kemarin ada kakak tingkat saya di UGM, itu beliau menjelaskan masalah kepuasan kuesioner kepuasan pelanggan terhadap rumah sakit hewan. Nah, justru bahkan saya baru pertama kali ngelihat ada orang yang membuat tugas akhir seperti itu gitu. Mereka cuma ngasih kuesioner, nanya testimoni gimana nih pelayanan di rumah sakit hewan dan sebagainya. Itu di KH itu baru pertama kali saya ketemu seperti itu. Dan bahkan hal seperti itu juga bisa dibahas di tugas akhir. Saking banyaknya apa yang bisa kita bahas. Kita juga bisa bahas masalah hewan-hewan yang ada di hutan, hewan-hewan yang ada di laut, ikan. Kemudian kita juga bisa bahas masalah kebijakan, masalah virus, masalah mikrobiologi, masalah pakan, masalah daging ayam, daging sapi, dan sebagainya. Jadi memang banyak yang bisa kita bahas untuk tugas akhir seperti itu. Oke, baiklah Mas Wahyu. Oke, terima kasih untuk Mbak Raisa Koirena atas pertanyaannya. Nah, sekarang maksud saya, pertanyaan baru dari Mbak Khadijah Khairul Baria. Terima kasih Dokter Wahyu sudah memaparkan materi. Ini udah dipanggil dokter loh. Izinkan saya untuk bertanya, mengapa saat ini Anda memilih untuk studi lanjut S2? Apakah gelar dokter hewan saja masih tidak cukup? Terima kasih banyak. Silakan Mas Wahyu. Ya, kenapa diambil gelar? Tadi saya sudah sempat menjelaskan ya, kalau ternyata dulu waktu saya masih sekolah SD, SMP, SMA SMA ya, itu lulusan SMA masih sedikit, karena pada saat itu masih program BOS wajib belajar 9 tahun. Nah, saat saya SMA, ternyata sudah mulai 12 tahun wajib belajar. Entah mungkin kalau Mazan kayaknya di abad 18 itu belum ada ya, Bos ya. Itu. Nah, pada saat itu, saat saya masih SMP, lulusan S2 makin banyak. Lulusan
saat saya masih SMP, lulusan SMA itu tidak begitu banyak. Tapi ketika saya masih SMA, lulusan SMA udah mulai makin banyak gitu. Dan ketika saya selesai S1, itu justru malah lulusan S1 juga udah banyak. Gitu. Saya tadi beberapa grafik itu menjelaskan ada 25% ya, ada 25% pengangguran di S1. Nah, tren ini nanti bakal bergeser gitu. Jadi dulu yang lulusan SD, lulusan SMP dibutuhkan. Kemudian sekarang kalau lihat job street atau beberapa lowongan udah minimal S1. Justru bahkan yang D3 ya, yang SMK itu sudah mulai tidak lagi dilirik oleh lowongan kerja. Nah, saya berpendapat bahwa 5-10 tahun mendatang itu pergeseran tren yang bakal berubah. Orang-orang nanti bakal lebih merespek, lebih mencari teman-teman yang lebih bergelar S2. Dan nanti kalau bisa 20 tahun ke depan, itu bakal gelar S3. Gitu. Contohnya deh, kemarin ketika di Unilever, salah satu yang saya lihat adalah Unilever atau perusahaan apa ya, saya lupa. Itu sudah menerapkan lulusan LPDP sebagai syarat untuk masuk ke perusahaannya. Jadi kalau misalkan kamu pengen ngelamar contoh di Unilever, itu kamu harus LPDP dan terhubung ke Mata Garuda. Dan itu saya temukan di tahun lalu, nggak salah, tahun lalu sampai tahun ini. Pergeseran pendidikan formal itu sudah semakin masif. Nah, kalau kita berkaca ke luar negeri, di Amerika, di Inggris, dan di tempat-tempat lain, itu S3, PhD ya, PhD itu umur 27 itu udah biasa, 27, 28. Itu kalau teman-teman buka YouTube, nonton webinar atau nonton orang yang pakar di bidangnya masing-masing, itu gelarnya dokter semua, dokter, PhD, dokter. Dan kalau teman-teman ngambil Erasmus atau pernah studi exchange ke luar negeri, itu justru S1 nggak ada lagi orangnya malah. Jadi teman-teman seusia kita ini udah nggak ada lagi S1. Di luar negeri itu semuanya udah S3. Mereka bekerja di perusahaan itu, postdoktoral itu udah S3 bekerja. Jadi saya ngelamar nih kerja di UGM misalkan, jadi bagian admin UGM. Itu saya gelarnya S3 gitu. Ngurusin berkas tuh S3 gelarnya. Karena memang di luar negeri pergerakan pendidikannya udah cepat. Nah, di Indonesia ini memang masih lama dan investasi sekarang itu lebih penting. Karena kalau teman-teman menunggu nanti trennya sudah semakin banyak, ya saat ini sudah semakin banyak. Nanti mungkin Mas Zen juga sama Mbak Mele juga pasti ngerasain kalau lowongan dosen sekarang sudah S3 ya. Nah, kalau mau daftar dosen di UGM ya harus minimal S3 atau kalau di Kemenpora itu minimal sudah 5 tahun kerja di luar negeri. Dan nanti kalau kita udah selesai S3 minimal S4, S5, S6, S7 gitu. Jadi itu yang salah satu alasan kenapa lanjut S2 dan harapannya teman-teman yang masih sekolah di sarjana itu sudah mulai memikirkan ke arah sana. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Itu kalau cuma mau nulis gelar, kalau kata dosen saya itu kalau cuma mau nulis gelar ya tulis aja gelarnya gitu, tinggal nambah MSc atau MSI kan nggak sulit kan. Tapi pergerakan dunia pendidikan sekarang itu sudah semakin maju dan S3 itu bukan lagi sebagai pilihan untuk teman-teman S2, tapi sebagai kewajiban karena lowongan-lowongan dosen sekarang sudah banyak yang S3. Itu. Oke. Oke, thank you Mas Wahyu untuk sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Khadijah Khairul Bariah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Mosaifu Bahri. Assalamualaikum Mas, selamat sore Dr. Wahyu. Apa spesifikasi pekerjaan lulusan dokter hewan dan peternakan dalam ranah birokrasi? Ini tadi kayaknya kita sempat nyinggung ya Mas ya, tadi bahas mengenai beberapa hal pekerjaan dokter hewan di birokrasi ya, mungkin di pembuatan kebijakan, kemudian di apa ya istilahnya di bahkan kepartaian sekalipun seperti itu. Mungkin Mas Wahyu bisa mungkin di apa istilahnya highlight lagi mengenai hal ini. Oke, terima kasih ya. Jadi Mas Saiful Bahri. Jadi ini kayaknya saya tahu deh orang ini. Nah, lulusan dari pekerjaan dokter hewan, apakah spesifikasi pekerjaan lulusan dokter hewan dan peternakan dalam ranah birokrasi? Ya di Kementan. Biasanya kalau misalkan kalau di Madura nih,
Di Madura itu teman-teman kan banyak bertani, mereka punya peternakan. Nah, biasanya kalau mereka mau gratis dapat pengobatan hewan ternaknya, itu mereka tinggal nelfon aja ke dinas. Pak, tolong dong Pak. Dok, tolong dok, ini hewan saya sakit. Nah, itu biasanya orang dinas langsung datang, kemudian ngobatin. Nah, itu dan itu gratis biasanya. Nah, itulah salah satu peran ASN, perannya PNS di dunia dokter hewan. Jadi melayani dengan jasa dokter hewan itu. Dan tidak hanya sapi dan kambing, justru banyak puskeswan itu, kucing juga ada, anjing juga ada. Dan yang lebih tingkat tingginya adalah di Kementerian Pertanian, yang tadi saya sebutkan di bidang pengendalian pangan dan penyakit. Seperti itu. Oke, thank you Mas Wahyu. Oke, apakah masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oke, sepertinya belum ada Mas. Ini tadi saya dapat titipan pertanyaan Mas Wahyu. Iya. Dari 2 orang. Ini mungkin pertanyaannya sedikit menggelitik ya Mas, tapi semoga saja Mas Wahyu siap dengan pertanyaannya. Bentar, saya bukan. Oke. Pertanyaannya itu gimana caranya cari jodoh dokter hewan? Kedengeran nggak Mas? Wah, nggak kedengeran nih. Ya tadi ada titipan pertanyaan gimana caranya dapat jodoh dokter hewan ya. Ini cukup apa ya, karena mungkin orangnya tertarik sekali dengan dunia perhewanan, terutama kucing ya. Oke, penasaran sekali atau gimana sih kira-kira bisa dapat jodoh tentang dokter hewan ya. Jadi pertanyaan santai aja sih Mas, silakan. Dia cowok atau cewek? Cewek, ini anaknya cewek, bukan cowok. Ya, kalau masalah jodoh ya nanti kita lihat aja nih di mana ya. Nah, ya kalau masalah gimana cara dapetin jodoh itu kayaknya teman saya ada yang lebih jago nih. Ntar saya suruh dijawab aja ya. Ini ada kolega saya juga nih yang join. Tapi yang pasti kalau teman-teman ngomongin masalah jodoh, ngomongin sama yang udah nikah ya. Jangan ngomongin sama saya. Atau ngomong sama Kak Melin tuh. Kak Melin juga jago tuh masalah jodoh-jodoh. Kayak itu. Mas Wahyu, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Desti Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok atas materinya, sangat inspiratif. Izin bertanya, untuk mencari pekerjaan ketika lulus dokter hewan, lebih baik apply pekerjaan yang sesuai bakat atau minat. Contoh, saya minat dokter hewan, praktisi hewan kecil. Namun bakat menurut saya di laboratorium. Bagaimana dok? Nah, halo dok, silakan. Ini yang paling banyak terjadi di teman-teman kalau misalkan di Mas Zen itu, misalkan Mas Zen S2-nya manajemen konflik, tapi ternyata senangnya foto-foto, kan juga nggak nyambung ya. Ini manajemen konflik sama foto-foto. Ini kasusnya sama di generasi kita. Mereka pengennya, misalkan pengennya wirausaha, tapi jurusannya dokter hewan, atau beliau pengennya jadi kerja di jadi IO, WO dan sebagainya, tapi jurusannya nggak ada connect dengan itu, dengan passionnya itu. Nah, itu juga masalah. Saya cuma bisa ngasih saran ya, kalau masalah passion ini nanti lari ke masing-masing teman-teman, karena life plan teman-teman itu juga punya dampak terhadap apa yang akan teman-teman kerjakan selama beberapa hari ke depan. Nah, gini, passion kerja itu sebenarnya tidak, saya yakin kok kalau passion itu bukan melakukan apa yang kita senangi, tapi menyenangi apa yang kita kerjakan. Menyenangi apa yang kita kerjakan ya. Kalau kita mengerjakan apa yang kita senangi, ya itu pandangan teman-teman. Kalau saya punya pandangan malah sebaliknya. Jadi menyenangi apa yang dikerjakan. Nah, saya sepakat kalau passion itu adalah kita bahagia, oke, clear.
Tapi di samping kita bahagia, kita juga dapat penghasilan yang gede. Dan kalau bisa pekerjaannya yang nggak susah gitu. Jadi kalau digabungkan passion itu kita nggak usah kerja yang susah-susah, terus penghasilannya gede, terus kerjanya kita seneng. Nah itu yang kayak gitu tuh biasanya nggak ada gitu. Kalau nggak salah satunya hilang ya pekerjaannya nggak mungkin ada. Dan sepakat semua teman-teman saya sepakat kalau mereka kalau misalkan dapat pekerjaan yang nggak ngapa-ngapain, terus cuman masuk kantor nongkrong-nongkrong gajinya 10 juta, dan dia juga nggak begitu banyak kerjaan yang dikerjain, itu udah termasuk passion dia gitu. Dan itu benar kalau saya teman saya ngobrol, yuk saya kerjanya kok cuma di kantor gini-gini doang dapat 10 juta, bingung nih mau ngapain gitu. Dan beliau menikmati. Nah itu yang saya katakan sebagai passion gitu. Nah tapi untuk kasus-kasus yang tidak terjadi demikian itu justru berbeda. Nah misalkan ada dari pertanyaannya, di dokter hewan praktisi juga klinik, namun bakat di laboratorium. Nah, sebenarnya hal seperti ini itu bisa diatasi dengan cara teman-teman yang bekerja di praktisi atau bekerja di yang mereka sukai, itu tinggal ini aja, tinggal apa ya, melampiaskan ke hal lain gitu. Kalau saya kan dulu kan senangnya sebenarnya bukan ke ini, bukan, saya kan sebenarnya nggak suka jualan, nggak suka marketing, tapi di pekerjaan yang pertama saya adalah marketing. Technical service itu kan marketing, tapi secara pribadi saya nggak bisa marketing. Nah saya lampiaskannya gimana? Saya nulis bikin bikin apa, bikin tulisan masalah apa, atau main-main atau main game yang sifatnya lebih membangun dari apa yang saya sukai. Dan itu sebenarnya adalah hal-hal yang pelarian yang tidak bisa dihindari gitu. Dan untuk kasus-kasus seperti ini memang tidak ada cara lain selain menyukai apa yang kita kerjakan. Kalau teman-teman sudah siap dengan pilihannya, maka siap juga dengan semua konsekuensi yang teman-teman akan ambil. Masalah minat itu bisa diselesaikan nanti ketika sudah bekerja, atau ketika teman-teman sudah punya penghasilan yang mapan. Karena ya bagaimanapun juga kita butuh penghasilan yang kuat dulu sebelum kembali untuk berkecimpung di tugas yang kita senangi, di passion yang kita senangi itu. Gitu sih. Oke, thank you untuk Saudari Destin Hayati atas pertanyaannya, dan juga makasih Mas Wahyu untuk jawabannya. Nah ini masih ada 2 pertanyaan lagi Mas. Masih banyak ya? Masih banyak ya? Oh ini sepertinya sangat tertarik Mas dengan topik dokter hewan ini. Bentar Mas, saya ini dulu ya, saya cari pertanyaan tadi. Oke. Jadi pertanyaannya Mas itu ini yang satu agak menggelitik, yang satunya serius sih Mas. Jadi yang pertama adalah kalau punya alergi masih bisa kuliah di kedokteran hewan nggak? Kemudian sama kalau mau di FKH, apa saja yang harus dipersiapkan? Misal nih buat yang mau S1 di kedokteran hewan. Nah gitu gimana Mas? Silakan. Oke. Untuk Alergi alergi itu itu sebenarnya tidak ada spesifik ya. Jadi memang untuk karena kembali ke masing-masing fakultas dalam menerapkan, misalkan kayak kemarin saya takut nih sama kucing, kira-kira saya bisa nggak jadi dokter gitu. Dan ya nggak ada masalah kan. Kalau demikian jadi susah gitu. Teman-teman harus, intinya teman-teman harus siap menerima apa yang teman-teman pilih, siap menerima konsekuensi apa yang sudah teman-teman tempuh. Kalau teman-teman mikirnya A, ya konsekuensi yang ngerjain A. Jangan ngeluh di tengah jalan, oh Pak saya nggak bisa pegang kucing Pak, saya gatal-gatal gitu. Nggak bisa lah gitu. Dan syarat untuk masuk dokter hewan ya nggak buta warna, yang pertama nggak buta warna, terus apa ya bisa bayar uang kuliah ya kan? bisa bisa datang pas jam kuliah, bisa datang ya, pas kuliah nggak boleh tidur kan. Itu syarat-syarat itu teman. Kurang lebih memang syarat utamanya adalah tidak boleh buta warna, karena buta warna itu sudah termasuk syarat mutlak ya di anak-anak nakes kedokteran gigi, di perikanan juga sudah mulai menerapkan untuk tidak buta warna seperti itu.
Oke, thank you Mas Wahyu. Ini masih ada, kalau saya boleh lihat ini, oke, dua pertanyaan terakhir Mas. Jadi ini nanti ada dari Mbak Nur Laliatul, tapi sebelumnya ada pertanyaan satu. Jadi ini bertanya mengenai sebenarnya, bentar, saya lupa tadi pertanyaan. Tunggu sebentar. Oke. Di sini bertanya mengenai tips jadi dokter hewan. Kira-kira ada nggak keahlian khusus yang harus kita punya gitu? Mungkin kita harus bisa apa ya? Misalnya harus tahu dulu bahasa binatang ataukah gimana gitu? Atau apa gitu? Ya mungkin gitu. Silakan Mas. Nah itu udah dijawab tuh, harus bisa mandiin kucing katanya. Ya, sebenarnya tidak ada, karena ketika teman-teman berusaha untuk, ini berarti ada yang mau masuk kuliah ya, gitu. Nah, nggak apa-apa. Berarti syarat utama adalah, karena juga kalau kita mau masuk teknik juga, ya kita nggak mungkin belajar mobil dulu kan baru bisa masuk teknik. Gitu. Kalau mau masuk manajemen konflik, ya kan nggak mungkin harus konflik dulu ya. Manajemen konflik kayak Mas Zan ini sekedar promosi nih. Mas Zan ini S2-nya di manajemen konflik dan perdamaian ya Mas, perdamaian. Ya gitulah ya. Lanjut Mas. Ya, tidak ada keahlian khusus untuk menjadi dokter hewan. Yang pasti beliau mau belajar, mau bertanggung jawab atas apa yang dipilih, dan juga mau konsekuensi yang didapatkan juga harus siap dalam hal menerima gitu. Dan tidak ada ketentuan khusus, tapi yang pasti ya teman saya ada juga kok yang DO. Yang DO karena nggak kuat atau mungkin karena tidak ada dukungan yang cukup sehingga jadi down, kemudian nggak selesai kuliah, itu juga ada gitu. Oke. Oke, thank you Mas Ayu. Nah, ini sekarang kita memasuki pertanyaan terakhir Mas dari saudari Nur Lailatul FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Saya Laila. Cukup menarik sekali materinya dan membuka wawasan mengenai prospek dokter hewan. Apa nih tips dan trik Dokter Wahyu untuk menghadapi up and down bagi mahasiswa di tengah pandemi seperti ini agar tetap semangat? Nah, gimana? Ada nggak Mas kira-kira? Sebagai mahasiswa, kemudian dokter hewan, juga kira-kira gimana sih biar tetap semangat di pas pandemi gini yang bikin orang-orang hektik semua? Saya bingung jawabnya gimana. Nah. Karena kita juga stres nih. Kita yang di ini juga stres nih, soalnya nih. Ini Mbak Pipit nih, ini Nur Lailatul F ini menanyakan masalah prospek tips dan trik ya Dokter Wahyu untuk menghadapi up and down bagi mahasiswa dalam pandemi seperti ini agar semangat. Gimana ya? Justru malah tekanan-tekanan terhadap perkuliahan itu harus bisa tertata dengan rapi, karena memang sekarang sedang libur, kemudian banyak yang online juga. Yang pasti adalah teman-teman harus mulai menata bagaimana caranya supaya waktu itu tidak terbuang percuma, karena kita tidur 5 menit aja itu ada 10.000 orang yang sedang bekerja dan mereka siap mengalahkan kita seperti itu. Jadi ketika kita lengah sedikit aja itu ada 10.000 orang yang udah siap nih di belakang buat ngebantai kita nanti di 5-10 tahun mendatang gitu. Jadi dimaksimalkan waktunya, dan supaya tetap semangat ya ngopi-ngopi lah sama Zani, ngopi-ngopi dulu lah kita di mana di mana ya, kalau di ngopi-ngopi di mana? Gayo ya, kopi Gayo, di kopi Gayo ya biasanya. Seperti itu. Tapi yang pasti untuk saya lebih sarankan untuk teman-teman buat jadwal pagi mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain, karena memang sekarang lagi susah nih. Jadwal makin berantakan semenjak ada kuliah online. Kita nggak ke kampus, kita di kosan, kita di rumah, kita nggak ngapa-ngapain. Nah ini yang jadi kita makin malas, makin mager. Jadi saran saya buat jadwal, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain. Begitu juga dengan besok, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, malam mau ngapain.
Dan pastikan setiap hari itu ada progres. Kalau ngerjain bab 1, ya minimal 1 kalimat lah, 1 kalimat. Nanti ntar siang dihapus kalimatnya juga nggak apa-apa lah. Nanti terus malam juga bikin 1 kalimat baru gitu. Dan itu yang penting. Jadi buat jadwal. Kemudian kalau stres atau apa, ya kita ngobrol-ngobrol bisa, ngopi-ngopi bisa, atau saling diskusi juga boleh. Terus kemudian kalau masih stres juga, ya pulang aja lah ke rumah, main di rumah pulkam gitu itu. Dan yang pasti yang jadi motivasi saya sendiri ya itu tadi, kalau kita lengah dikit aja, itu banyak tuh orang sana yang siap buat ngebantai kita. Kita lengah 1 menit 2 menit nggak apa-ngapain gitu, itu udah banyak tuh saingan-saingan kita yang berusaha untuk menjatuhin kita di masa depan. Itu sih. Ini Mas Wahyu saya lihat sangat kompetitif sekali ya, sampai mempersiapkan bagaimana kira-kira nanti biar kompetitornya tidak menjatuhkan Mas Wahyu di masa depan ya. Saya bela-belain buat jadwal pagi, siang, malam. Pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Oke, ya lo, ya maksudnya ini juga salah satu alternatif mungkin Mas ya untuk kita biar tetap ya meskipun dengan dinamika pandemi saat ini. Oke Mas Wahyu, sekarang kita sudah masuk di penghujung acara. Sebelumnya mungkin ada sepatah dua patah, kalau kata kayaknya dikit banget ya, kalimat mungkin ya, sepatah dua patah kalimat yang mungkin bisa Mas Wahyu sampaikan kepada teman-teman pada topik kita pada hari ini, silakan. Oke, saya nyoba menyampaikan saran ya buat teman-teman semua, termasuk saya pribadi juga banyak belajar sebenarnya dari beberapa poin-poin pembelajaran akhir-akhir ini, bahwa justru sekarang itu banyak kita dilemahkan dengan hal-hal yang receh, banyak hal-hal yang receh yang kita sempat terlena itu. Kalau misalnya kemarin sempat viral masalah, sekarang kan Bu Bejo ya, Bu Bejo ya, Bu Tejo. Bu Tejo ya, Bu Tejo. Ya Bu Tejo, kita ya apa ya bahasanya, didistract lah dengan hal-hal yang sangat trending, hal trending yang warga Indonesia ini senang banget gitu mengkonsumsi hal-hal yang trending tapi substansinya nggak ada gitu, nggak dapat. Kayak Bu Tejo itu substansinya lumayan lah, saya bisa dapat banyak belajar dari Bu Tejo mengenai dinamika sosial kita. Nah tapi yang pasti teman-teman sekarang sudah mulai untuk merancang, punya pendirian dan punya integritas, karena kita nggak bisa hidup dengan kondisi yang sekarang. Kondisi sekarang ini justru memaksa kita untuk ikut trending yang ada saat ini. Mohon maaf. Kalau misalkan ada yang menyinggung, tapi kalau dari saya pribadi memang saya tidak ikut lagi masalah trending-trending di Indonesia. Karena saya tahu beberapa trending Indonesia itu memang sengaja dibuat untuk merusak ini kita pola pikir, merusak produktivitas kita, merusak berbagai hal yang sifatnya tidak positif buat kita. Dan teman-teman udah mulai kehilangan jati diri kalau ikut tren terus-menerus. Yang dulu senang, kayak kemarin sempat ada viral masalah apa? Salah satu bintang artis kemudian kena kasus. Ada juga beberapa hal masalah-masalah yang sebenarnya kalau kita lihat itu tidak substansial. Kita ngapain sih ngurusin mereka, kan nggak penting banget loh. Nah, kalau teman-teman yang sudah berpendidikan pasti paham bahwa setiap konsekuensi yang dibuat itu adalah punya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman udah S2, terutama yang sudah menempuh pendidikan di jenjang sarjana, itu setiap statement yang teman-teman katakan itu berdampak terhadap orang lain. Dan teman-teman bertanggung jawab terhadap statement yang teman-teman keluarkan. Misalkan saya bilang, kalau kucing itu diare, pasti nggak mau makan. Sama orang yang bukan dokter hewan mengatakan seperti itu dengan statement yang sama, tentu orang yang mempunyai gelar juga pasti bakal dipandang. Dan mereka akan bertanggung jawab bahwa mereka bakal bertanggung jawab terhadap apa statement, terhadap apa yang mereka katakan. Nah, itu sih yang jadi bingung, jadi mau ngomong apa. Tadi dari kemana-mana sampai ke